Begitu di tengah perjalanan tuh pasukan kafir Quraisy udah di tengah perjalanan, kan Abu Sufyan bawa dagangan itu muter lewat jalan lain, berhasil lolos sampai ke titik aman di Mekah. Begitu sampai di Mekah, dapetin Mekah kosong. Tanya kemana? Pasukan udah berangkat. Maka Abu Sufyan tulis surat, kirim orang kepada pasukan, apa? Biar balik, sebab yang kalian ingin lindungi itu artinya dagangan, harta benda mereka udah sampai di Mekah aman selamat. Mau ngapain lagi perang? Itu surat diterima sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, enggak, kita enggak pulang, kan udah selamat, udah aman. Enggak pulang, kita bunuh Muhammad, kita habisin. Emang dari awal dendam, kita mesti habisin Muhammad. Enggak ada yang boleh pulang, kita lanjut. Mereka juga pada takut sama Nabi Muhammad, cuman juga takut sama pemimpin mereka juga nih, Abu Jahal. Serba salah, nggak ada yang pulang, lanjut. Akhirnya mereka cekcok. Abu Jahal bilang, lu mau orang-orang bangsa Arab lain ntarnya tuh lancang sama kita? Bagaimana lancangnya? Kita udah di tengah jalan terus kita mundur balik, ini kan menandakan di mata bangsa Arab kita ini penakut. Kalau kita di mata bangsa Arab penakut, mereka nanti kelak bakal lancang ngabisin kita. Nggak boleh ada yang pulang. Akhirnya mereka juga pikir, ya akhir kita berangkat juga deh. Tetapi ada beberapa suku-suku Quraisy yang tetap dengan pendirian, kagak, lu siapa ya? Kita mau pulang, kita keluar cuma mau nyelamatin barang dagangan udah selamat, kita nggak punya dendam sama Muhammad. Lu punya dendam, urusan lu. Akhirnya 300 orang balik, di antaranya Banu Zuhrah, ada beberapa lagi itu balik 300 orang, sekitar 300 orang. Jadi yang tersisa antara 1000 sampai 950 prajurit balik. Ini berangkat. Nabi di Badar dapat kabar bahwa Gofilah pedagang selamat sampai Mekah, dan di saat yang sama pasukan datang untuk ke Badar untuk berperang. Keadaan berbeda sekarang. Datang dengan persenjataan dan jumlah sedikit, hanya untuk menyergap 30 orang. Ternyata udah sampai di Badar, yang datang bukan 30 orang, 950 prajurit dengan persenjataan lengkap. Wah, mau balik ke Madinah gak bisa, udah terlalu jauh, gak mungkin. Musuh udah deket, Madinah masih jauh, gak bisa. Mau ngirim orang minta perbantuan pun udah gak bisa. Jadi udah posisinya Nabi sekarang terhimpit, mau pulang kagak bisa, mau menyiapkan persenjataan lengkap gak bisa, mau minta bala bantuan dari Madinah pun udah mepet, gak bisa. Ya, mau bertempur itulah satu-satunya pilihan, tapi dengan segala keterbatasan. Terus lain dari itu, mereka ini kan jauh dari Madinah. Badar itu sekitar 150 km dari Madinah. Sedangkan pasukan yang ada sama Nabi itu 313 pasukan, ya, prajurit, semuanya itu 270, artinya sepertiganya tuh ya, sepertiganya enggak, hampir 3/4-nya. 3/4 pasukan itu orang Ansor semuanya, yang nggak punya sangkut paut sama Quraisy. 3/4-nya tuh orang Ansor. Terus juga Nabi terikat perjanjian sama orang-orang Ansor. Waktu hijrah, orang-orang Ansor bilang, kami siap membelamu, ya, melindungimu selama engkau ada di tengah-tengah kami di kota Yathrib, Madinah. Nah sekarang mereka 150 km dari Madinah. Nabi juga nggak bisa menuntut orang Ansor untuk berjuang, sebab ini bukan musuhnya orang Ansor, dan juga orang Ansor bukan di Madinah, nggak tertuntut untuk membela Nabi Muhammad. Perjanjiannya begitu. Jadi Nabi cuma punya berapa? 70 orang doang, 74 atau 73 orang. Ya, 73 lawan berapa? 950 sampai 1000.
Yang 240 masih belum tahu statusnya. Nabi juga tuh lihat akhlaknya. Akhlaknya Nabi. Nabi bisa aja ngomong sama orang-orang Ansor, ayo dong belain kita, tapi Nabi nggak lakukan itu. Nabi menghargai perjanjian antara mereka satu sama lain. Nabi nggak bilang, ayo dong bantuin kita udah kepepet. Nabi nggak bilang gitu. Tetapi Nabi menunggu inisiatif mereka. Kalau nggak ada inisiatif dari mereka pun, Nabi nggak memaksa. Sebab bukan pertempuran mereka, bukan perangnya mereka itu. Akhirnya Nabi duduk sama para sahabatnya. Di situ 313 tuh udah lengkap. Tapi sebagiannya kan orang-orang Ansor. Nabi duduk, Nabi bilang sama mereka, ayuhan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa'adani ihda al-husnayn. Allah menjanjikan untukku satu di antara dua, immal air wa imman nafir. Al-air itu adalah gafilah pedagang dengan segala harta benda dan kekayaannya. Allah janjikan aneh itu, atau kemenangan di medan tempur. Ya, Nabi bilang gitu. Allah janjikan bakal aneh satu di antara dua, mendapatkan gafilah pedagang dengan segala kekayaannya, atau mendapatkan peperangan prajuritnya 950. Dan kelihatannya, kata Nabi, gafilah pedagang udah lepas dari tangan kita, udah nggak ada harapan. Jadi satu-satunya yang ada di depan mata kita perang melawan prajurit yang besar itu. Nabi bilang begitu. Nah, Anda mau tanya sama yang orang bagaimana pendapatnya? Orang-orang muhajirin yang jumlahnya 73 orang, memang mereka lah peperangan itu kan antara orang muhajirin sama orang Quraisy. Mereka siap memang datang untuk bertempur. Mereka bilang, Sayyidina Abu Bakar berdiri bicara. Dalam pembicaraannya mereka bilang, ya Rasulullah, kita siap berperang, jangan takut. Nabi dengar, Nabi puji, asyiru alayya, ayo, siapa lagi mau ngomong, kasih masukan bakal aneh. Ini keadaan kita begini. Umar bin Khattab berdiri bicara juga, memberikan semangat, kita siap berperang.